Mahasiswa main balap dimanapun Anda berada. Semalam kita lihat balapan yang menurut saya nggak seru karena sirkuitnya sempit, startnya kok mulus. Tapi jujur ya, saya itu suka Formula One. Kadang-kadang hidup saya memang saya kaitkan dengan Formula One. Selalu saya kaitkan. Jadi apa yang ada di sekitar saya itu saya kaitkan dengan Formula One. Contohnya sekarang ini kan di Indonesia banyak teman-teman yang ngeluh ya, terutama yang di mall-mall. Wah, banyak rombongan Rohana, Rojali, tahu kan? Itu kan, tahu kan? Singkatannya juga tahu kan? Rohana itu kan rombongan hanya nanya-nanya doang. Kemudian Rojali rombongan jarang beli gitu kan. Ternyata di Formula One ada Rohana itu McLaren sah. Kenapa? Rombongan harus juara dunia. Itu McLaren, betul kan? Yeah. Nah, Rojalinya siapa? Kalau bukan Ferrari, rombongan jagoan kualifikasi. Saya juga gini, gila ya. PPATK tahu-tahu membekukan semua akun. Banyak yang protes kan itu ya. Maaf teman-teman yang protes bukan hanya kita saja teman. Ternyata pembalap Formula One itu juga protes loh. Kasihan pembalap yang tim papan bawah loh. Dia itu kalau udah kontrak setahun 2 tahun langsung gaji. Setelah itu kan nggak ada gaji masuk. Karena apa? Podium tidak pernah. Itu bonus kan? Poin nggak pernah. Ya kan bonus kan? Makanya kan ya udah diam itu anunya akunnya. Waduh dibekukan ini. sampai saya lihat Max Verstappen sampai protes apa? Dia latihannya sampai ke mana tuh halamannya kantor PPATK kan? Ini mobil kok membeku kayak jatuh di atas es kata gitu. Itu udah sampai ke sini. Ferrari juga kalau 2 tahun nggak menang dibekukan timnya itu nanti. Iya, itu. Kan itu ada kan? Toto ke mana? Ke Ferrari? Ferrari ke Toto. Ferrari ke Mercedes. Iya kan? Itu sama ternyata. Itu dipanggil Toto ternyata. Ini kalau Lewis Hamilton sampai 3 bulan nggak pernah podium, saya ambil alih, saya kembalikan lagi. Saya sita. Katanya begitu. Gimana tuh? Balapan semalam gimana tuh? Jujur teman-teman, balapan tadi malam tuh saya 3 lap terakhir itu kayak berdiri jalan keliling. Sama. Kalau mau jujur waktu Piastri nyoba nyalip Lando itu saya sedang di toilet karena nggak berani lihat. Jadi waktu Lando di push sama Piastri, Asa ke WC. Saya mulai nggak tenang ketika Piastri terlalu mudah nyalip Leclerc. Saya pikirkan jadi mungkin nanti bisa diselipkan fotonya ya. Saya nggak taruh di sini, ada di HP saya kirim Mas Dewo. Jadi saya itu nonton di TV besar sambil nonton timing di laptop. Karena saya ngitung berapa selisih waktu antara Piastri dan Lando per lap. 0,6, 0,4. Oh aman ini. Lando punya 4 lap terakhir untuk nahan gitu. Karena kan semakin mepet kan semakin sulit. Betul. Terus kemudian dan masih ada Leclerc kan. Leclerc kan belum tentu bisa disalip dengan mudah gitu. Iya betul. Begitu Leclerc disalip dengan mudah langsung nggak tenang saya. Karena barnya Lando kan sudah 30 lap lebih, sedangkan Piastri kan 12 lap atau 13 lap lebih muda dan waduh ini Lando ini juga banyak melakukan kesalahan, takutnya rentan bikin kesalahan. Jadi nggak tenang ya, apalagi 3 lap terakhir itu. Jadi jujur waktu yang banzainya Piastri itu saya lagi nggak nonton gitu karena saya tahu itu akan terjadi 2 lap terakhir. Tapi begitu saya kembali, masih di depan dan kurang 1 lap, aman ini ya gitu. Jujur ya, ini firasat loh ini firasat loh. Sama ketika saya nonton Lando sudah diserang Piastri, ini orang ini kejem banget caranya ngambil, kejem banget ini. Akhirnya saya ke WC juga Sejujurnya ke WC juga. Setelah itu saya merenung, kenapa saya ke WC ya? Apakah ini firasat Lando bakal world champion? Waduh. Mungkin loh ini. Om Bobby WA, ini kalau Lando one stop dia world champion, ngomongnya kayak gitu. Jadi kayak siapa punya firasat, siapa yang lolos di sini dia world champion, itu kita nggak tahu ya. Ini kan masih seru banget. Tapi saya yakin teman-teman juga tadi ada Caca anaknya Wawan teman kita itu. Kita nonton itu sampai rumah di Pasuruan lap 65 katanya. Jadi kita nontonnya di garasi, nggak berani keluar mobil, takut kehilangan momen katanya kayak gitu. Jadi walaupun ini satu tim tapi kan tegangnya kayaknya dapat semua gitu. Aduh, saya udah lama sampai nggak berani nonton kayak gitu. Iya, jadi gini saya tadi udah bilang startnya mulus padahal sirkuitnya itu udah kecewa saya. Kedua nunggu-nunggu nggak ada hujan, kecewa lagi. Ketiga nggak ada safety car, kecewa lagi. Karena waktu itu Haas siapa ya yang mobilnya sempat rusak? Si Berman. Berman kan sempat ngomong, wah ini safety car lumayan untuk hiburan. Ternyata terakhir, gila tegang juga ini. Padahal kita itu bukan penggemarnya McLaren dalam hati gitu kan. Pasti kita punya kecondongan lah. Maaf ya, pasti punya kecondongan. Cuman
gila ya kayak gini ya rasanya. Kita baca top 10 ini Mas. Ini top 10-nya aja juga kayaknya banyak tema yang bisa dibahas ini. Walaupun saya lihat di IG-nya Main Balap ada yang bilang tolong jangan bahas Ferrari, kita sudah bisa memaklumi katanya. Cuman kayaknya itu menarik juga dibahas karena Ferrari ini sudah harus melakukan gambling untuk mencuri hasil kan kayak gitu. Dia sudah pada tahap dia harus eksperimental, harus berani ngambil risiko kayak gitu. Contohnya kemarin nanti kita dibahas ya. Nanti kita bahas kenapa itu termasuk hitungan gambling. Tapi yang jelas kita tahu McLaren 1-2 lagi kemenangan ke 200 nanti kita bahas. Russell yang luar biasa bisa nomor 3 ya. Ini kita nanti bahas banyak. Kenapa Russell nomor 3? Karena nomor 4-nya Ferrari. Leclerc bagaimana dari pole position, bagaimana dia bisa dapat pole position, tapi kemudian finishnya 42 detik di belakang Norris walaupun ditambah 5 detik penalti. Alonso, Aston Martin kemarin kayak balapan sendiri, dia nggak peduli depannya bagaimana, belakangnya gimana, kita balapan sendiri dapat poin maksimal. Dan Alonso matematikanya kuat banget ya. Begitu finish dia bilang kita finish 5 dan 7 kita 16 poin kan, dia langsung tahu itu 16 poin ya. Gila ya. Itu kapasitas berpikirnya pembalap juara dunia ya. Kemudian Bortoleto, ini luar biasa mulai ini. Kelihatan bintangnya di sini. Finish poin 3 dari 4 lomba terakhir. Tapi temennya juga gak ikut loh, temennya gak ikut loh. Ya karena dia dari awal kena penalti juga sih, karena jumping start itu. Kemudian Lance Stroll diam-diam dapat poin. Lawson, Mas Dewo, ini kayaknya dia blessing in disguise dibuang sama Red Bull. Mending di Racing Bull ternyata. Dia lebih tenang ya. Lebih tenang, poinnya juga lebih banyak. Dan dia yang jelas dia juga sama dengan Bortoleto karena apa? Ini juga nggak ada di sini Hajar. Iya, Hajar juga nggak ada. Ini sudah mulai loh dia, mulai tenang dia. Rookie ini mulai rookie wall kayaknya. Kecuali Bortoleto mungkin yang lagi naik. Verstappen, aduh benar-benar Red Bull non faktor sama sekali kemarin. Kemudian Antonelli juga bersyukur bisa dapat 1 poin. Ini top 10-nya. Kalau kita cepat bahas klasemen karena ini cepat. Intinya 2 horse race ya, tinggal 2 McLaren ini juara dunia. Rasanya nggak mungkin Verstappen sudah bilang jangankan juara dunia, menang aja sudah nggak mungkin katanya tahun ini. Dia sudah menyatakan benar-benar menyerah loh kemarin. Lempar handuk kan? Dia sudah bilang ya udah terserah. Dia lempar handuk kan? Mau dikasih strategi gini, timnya bilang kita memang nggak kita nggak paraphrasing nih ya, nggak tega ngasih kamu opsi ini gitu, tapi ya sudah nggak ada pilihan lagi katanya kemarin pasrah gitu. Sempat mau didapat sanksi karena ketika di FP2 dia melempar handuk itu. Mengganggu kakinya katanya. Itu kan sudah simbol menyerah gitu. Oh iya, waktu FP. Iya kan, FP dia lempar handuk loh. Waduh, jagoanku lempar handuk. Ini mandinya kan gimana, ngering kan ini. Iya kan? Mas Dewo. Russell ini feeling saya nanti akhir musim Russell akan di atas Verstappen. Cuman mungkin Russell nyimpen supaya nggak didepak kemarin. Karena kalau Verstappen nomor 4 dia bisa pindah. Leclerc dan Hamilton ini nanti kita bahas ya, Ferrari harus ngapain habis ini. Antonelli mulai ada istilah namanya rookie wall. Jadi kadang rookie itu ada momen dia naik tinggi, ada momen dia di bawah jurang, dan kayaknya dia sedang menghantam tembok itu. Harus menemukan Mercedes juga mulai harus manajemen ya, bagaimana pembalap muda ini bisa berkembang dan tenang, alamiah ya. Jangan dikasih pressure, jangan dikasih apa, dia masih belajar juga, 18 tahun umurnya. Kemudian Albon masih di sini, Hülkenberg masih di sini, Ocon masih di sini, tapi tiga-tiganya kemarin non faktor. Nah, tim ini sudah sebagai perbandingan ya teman-teman ya. McLaren dengan Ferrari ini selisihnya. Ferrari kalau finish 1-2-8 kali belum tentu nyalip McLaren. Jadi kalau McLaren absen 8 lomba ke depan atau Ferrari finish 1-2 di 8 lomba ke depan, itu belum tentu nyalip McLaren. Jadi segitu jauhnya. Jadi bagusnya ini sekarang liburan, kita sampai akhir Agustus libur, dan McLaren sekarang memikirkan dirinya sendiri. Dia sudah nggak perlu mikirin tim lain gitu. Betul. Konstruktor udah selesai praktis. Tinggal bagaimana memanage 2 pembalap ini, bagaimana memastikan timnya memikirkan jangan sampai kontraproduktif gitu. Atau berdampak di kemudian hari ya. Jangka panjangnya. Mercedes dan Ferrari masih akan seru. Red Bull kayaknya lempar handuk. Aston Martin diam-diam mengejar, tapi feeling saya ini one hit wonder, karena nanti kita bahas kenapa Aston Martin kemarin tiba-tiba bisa 16 poin sendiri.
Kemarin Aston Martin poinnya lebih banyak daripada Ferrari loh. Ferrari hanya dapat 12 poin, Aston Martin dapat 16 poin. Sauber ini walaupun turun 1 posisi hanya 1 poin, tapi dia secara overall lebih konsisten daripada Aston Martin. Lalu ya Racing Bull masih dekat poinnya, dan Haas dan Alpine. Kayaknya hanya Alpine yang ketinggalan antara Aston Martin, bahkan mungkin antara Williams sampai Haas ini masih bisa dinamis sampai akhir musim. Nah, kita sekarang bahas 200 kemenangan McLaren Mas Yo ya. Karena sebelum kita bahas kenapa kok kan ada yang nanya juga kenapa Piastri nggak dikasih 1 stop juga. Kenapa? Kan itu kan sudut pandang penggemar Piastri, sudut pandang penggemar Norris, sudut pandang yang lain itu kan bisa macam-macam, karena kemarin itu strateginya benar-benar situasional. Jadi bukan yang diatur di awal. Itu race engineer ya? Macam ya, antara race engineer dan pembalap, termasuk timnya lah. Nanti kita bahas strategisnya juga. Dia harus bagaimana sebagai McLaren kemarin harus bagaimana. Menurut saya kemarin bagus banget. Papaya rules-nya berjalan dengan baik kemarin. Kita nggak tahu besok-besok kayak gimana. Tapi kita bahas dulu McLaren. 200 kemenangan Mas Yo, apapun itu istimewa. Senna tetap yang paling banyak dengan 35 kemenangan, Alain Prost 30 kemenangan. Lewis Hamilton ternyata 21 ya. Hakkinen pun ternyata 20 Hakkinen ya. Yang begitu identik dengan McLaren, dia 20. Coulthard ternyata masih 12. Iya. James Hunt ternyata 9, Raikkonen juga 9. Raikkonen ternyata hanya 9. Norris sudah 9 sekarang karena semuanya sama McLaren. Lauda, Button, Piastri juga 8. Sama 8 ya. Udah 8 ya. Jadi kita akan melihat Norris dan Piastri ini nanti bisa di atasnya Coulthard atau enggak ini di akhir musim. Karena tahun depan sudah nggak tahu kita ya. Kita nggak tahu tahun depan regulasinya berubah total soalnya. Nah ini, dan lihat nama-nama besar yang ada di McLaren. Fittipaldi, Emerson Fittipaldi, Gerhard Berger, Juan Pablo Montoya pun menang 3. Bruce McLaren yang pendirinya menang sekali. Kovalainen pun menang. Kovalainen pernah ya? Pernah sekali. Dan Ricardo kan yang waktu 2020 ya? 2021 atau 2020? Saya tertarik yang di atasnya Alonso saya. Yang di atasnya Alonso ada temannya Lawson itu. John Watson. Iya, temannya Lawson. Iya. Kalau dia jalan obat. Ya, Alonso pun ternyata menang 4 kali. 4 kali, betul ya. Itu 2007 semua itu. Walaupun dia ngamuk-ngamuk ya, itu 4 kali ternyata ya. 4 kali ternyata. Dan Hamilton yang saya kira banyak ternyata ya 20. Iya 20 ya betul. 21. Hakkinen juga nggak sebanyak itu ternyata. Ternyata Hakkinen itu hanya 2 musim itu aja dia merajai ya. Jadi ya ini menunjukkan sejarahnya McLaren yang luar biasa, dan ya ini tahunnya dia benar-benar tahun ini kita. Dan mungkin dia sudah all out ya untuk musim ini, karena dia tahu tahun depan belum tentu sama. Tapi enaknya McLaren Mas Yo, dia sekarang saya ambil gambar. Dia sekarang karena dia sudah praktis juara dunia konstruktor, murni sekarang tim desainernya bisa fokus ke tahun depan. Satu sisi itu ya. Positifnya itu. Jadi belum tentu tahun depannya jelek. Karena dia begitu cepat mengamankan konstruktor ini. Ya, tapi kan kita juga mewaspadai Aston Martin. Mungkin Aston Martin tidak mungkin lebih nothing tulus juga. Saya nggak akan mikirin tahun ini, tahun depan. Tapi tahun depan dia dapat kompensasi untuk wind tunnel-nya lebih banyak. Ini jangan ngeri-ngeri sedap dia punya duit. Adrian Newey jelas sudah fokus ke tahun depan. Iya. Tapi kita nggak tahu mesin power unitnya kan ganti tahun depan. Iya. Dia nggak lagi pakai Mercedes, dia pakai Honda. Jadi nanti itu akan ada dinamika beda lagi. Tapi dapat kompensasi tadi ya. Wind banyak. Ya, itu kan juga data. McLaren kan paling sedikit ini. Iya. Cuman kan enak, sedikit tapi aku fokus ya gitu. Dia nggak perlu ngejar lagi tahun ini. Itu yang enaknya McLaren. Iya. Dan ya kemarin kita harus bahas 2 orang ini memang seperti apa serunya. Kita mungkin harus lihat foto stat Mas Yo, karena sebenarnya tadi saya bilang situasional ya. Kan kita nggak bisa ngomong apakah ini berarti McLaren memprioritaskan Norris. Enggak. Karena menurut Papaya Rule, siapa yang start di depan atau siapa yang memimpin di depan, dia yang dapat prioritas. Cuman kemarin itu benar-benar situasional. Kalau kita lihat statnya, jadi kemarin yang saya sudah kecewa sejak kualifikasi Mas Yo. Kenapa? Karena Norris hanya bisa nomor 3. Wah, udah berat ini. Karena perangnya McLaren ini sudah dimulai sejak kualifikasi kayak gitu. Kemudian kecolongan lagi.
pole positionnya Ferrari. Ferrari, betul. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau Ferrari yang menang, Lando di belakang Piastri kan ketinggalannya lebih selisih poinnya lebih sedikit daripada yang 1 dan 2. Piastri 1 2 ya, betul. Nah, mungkin banyak yang nanya juga gimana bisa kok Ferrari bisa pole position. Kemarin saat qualifying itu situasinya benar-benar unik di Hungaroring. Kalau kita lihat rekaman live-nya itu ya, kita lihat angin tuh kelihatan banget di bendera dan lain-lain gitu. Khusus Q3 temperatur ngedrop, kemudian angin berubah total. Angin berubah, trek lurus ini kan nggak panjang, tapi ini satu-satunya trek lurus ya. Dan itu langsung headwind, langsung melawan angin. McLaren, semua pengamat khususnya tahu, mereka cenderung suka higher downforce. Mereka nggak pernah memikirkan top speed. Makanya di Belgia, di sirkuit-sirkuit yang top speed, mereka bisa kecolongan gitu. Karena tim-tim lain ada yang gambling low downforce. Nah, ketika situasi berbalik total seperti itu dan tidak ada kesempatan untuk mengubah mobil, ya apalagi mobil tidak bisa diubah kan. Top speednya McLaren langsung turun 3-4 km per jam di trek lurus, dan itu bikin catatan waktunya tidak bisa lebih baik daripada Q2. Dan itu menguntungkan Ferrari yang dari awal kualifikasi khususnya Leclerc sudah gambling lower downforce lower downforce dan lower ride height, mobilnya dipendekin dikit, dia gambling, diceperin dikit, dan itu kan selisihnya dikit banget. Pole positionnya kan dikit banget, jadi itu luar biasa Leclerc bisa mencuri. Dan setelah itu Hungaroring tadi Mas Dewa sudah bilang sirkuitnya kecil, sempit, meliuk-liuk, sulit nyalip. Jadi kan sirkuit seperti ini gampang. Aku akan start di depan lalu bertahan hidup untuk bisa di depan. Itu pemikirannya Ferrari. Tapi nanti kita bahas impact-nya Ferrari di saat lomba. Nah, saat start saya tuh sempat mikir gini, Lando, startmu di sisi yang bagus. Sisi luar itu sisi yang bagus kalau di Hungaroring. Walaupun sirkuitnya barusan di aspal ulang, tapi secara umum sisi luar ini gripnya lebih baik gitu. Karena selalu dipakai ya. Lebih dipakai gitu. Iya, banyak sisa-sisa bahan nempel ya. Tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya, tapi harusnya logikanya seperti itu. Iya. Leclerc startnya bagus, Lando startnya bagus banget sebenarnya. Saya lihat Lando sudah ngambil nganan. Wah, ambil cepat gitu. Karena lawan Piastri ini harus tegas. Iya. Jangan nanggung. Kembali lagi ke tengah. Karena dicop itu Bang. Iya. Ya kan? Dicop kan? Ya, dicop pun kalau dia sudah di sampingnya kan nekat aja gitu. Nekat aja. Maksudnya kan yang salah kan nanti siapa yang ngecop, kayak gitu aja kan. Bisa kena penalti, sama-sama out atau bagaimana kan kita nggak tahu, tapi kan harus berani gitu. Dan posisinya momentumnya dapat. Iya. Minimal dia ngeblok Piastri di tikungan, Piastri melebar, dia dapat, Piastri diambil yang lain kan. Iya. Atlet, waduh ini memang Lando ini kalau start memang selalu kayak gini gitu. Dia ini kan Lando Norris ini nggak pernah startnya bagus gitu. Maksudnya sesekali bagus, tapi lebih sering mengecewakan. Pole position keambil. Lebih kayaknya lebih sering kehilangan posisi daripada dapat posisi. Itu Lando. Itu berarti kan decision making kecil-kecilnya itu dia nggak dapat. Akhirnya apa? Bukannya dia di nomor 3, dia malah nomor 5. Akhirnya malah dia yang jadi korban. Dia bilang, udahlah, udah agak males ya. Udah selesai. Udah selesai ini karena tinggal bagaimana Piastri ngambil Leclerc aja ini. Tapi ternyata Leclerc hebat juga ya, nggak bisa keambil, jaraknya malah bagus, aman. Bagus 3 detik. Lando bisa langsung ngambil Alonso ya. Itu penting. Tapi kemudian dia nggak bisa ngambil Russell. Waduh, udah nyangkut ini. Sudah, dan itu komentator pun juga udah bilang, Lando ini kalau semuanya normal, dia nomor 4. Dia akan sulit ngambil Russell gitu. Akhirnya ya sudah, saya udah pasrah, tinggal ngeliat, aduh Leclerc ayo dong, minimal jangan Piastri yang menang. Ferrari menang lah supaya ada sesuatu yang seru gitu. Tapi ternyata ya belain Lando sih. Iya. Penggemar Lando ya. Jadi ini sudut pandang penggemar Lando. Penggemar Piastri kan juga pasti sebel kan, kok nggak bisa ngambil kayak gitu. Dan akhirnya, tapi ternyata Mas Dewo, ini blessing in disguise lagi gitu. Untung Lando startnya jelek, sehingga dia bisa gambling, dia bisa eksperimen ya. Bukan eksperimen, ya udah nothing tulus. Nothing tulus kan, nothing tulus sudah. Iya kan. Aku kalau ngikuti strategi yang di depan, aku nomor 4, maksimal nomor 3. Kalau aku nyoba
ya udah aku bisa mimpin sebentar dan siapa tahu minimal 2 atau 3 kayak gitu. Minimal ada hujan, minimal ada safety car, itu udah dipikirin juga ya. Udah macam-macam gitu. Kan juga ngomong juga kan nanti kalau kemungkinan ini kamu ngambil pakai bahan apa? Soft. Dia udah bilang soft, dia bilang kayak gitu. Itu udah sudah memang mental dating dulu sih itu udah. Iya. Sudah kong kali sama race engineer itu ya. Tapi sorry saya potong saya. Yang menarik race engineer kan juga rasanya juga berperan ya, kayak misalnya aku dengar Lando mau pakai ini, dia mau satu stop, itu diomongin ke. Ya, pasti tahu dan itu bikin galau Piastri kan. Nah Piastri kan sempat ditanya, kamu mau mikirin Leclerc atau mikirin Lando? Aku mikirin Lando katanya gitu. Jadi dia juga nggak mikir ngalahin Leclerc, dia mikir bagaimana ngalahin Lando. Oke ya, jadi memang fokus ya, musuhnya itu Lando ya karena poin klasemen bukan lagi kemenangan nggak penting, yang penting selisih poin gitu. Nah tapi yang terjadi, kita mundur sedikit lagi ke strategi kan, Piastri untuk nyalip Leclerc dia harus undercut. Iya. Karena dia kalau nempel Leclerc, dia nggak bisa nyalip karena top speednya Leclerc bagus banget. Bagus banget ya. Kemudian dan kalau nempel kan panas mesin, ban itu lebih boros. Jadi harus jaga jarak. Jadi caranya adalah undercut, ngambil lap lebih cepat lalu nyalip. Ternyata juga nggak bisa kan. Leclerc ternyata jaraknya lumayan cukup. Padahal pit stopnya McLaren 1,94 detik loh, di bawah 2 detik. Dua mobil dua-duanya. Iya. Dan itu bikin Piastri nyangkut lagi di belakang Leclerc. Nah Lando waktu itu kan sudah mimpin, dia belum pit stop. Belum bisa ya. Waduh, ini kalau aku pit stop, aku di belakang Russell. Karena Russell sudah stop dan lumayan cepat juga gitu. Ya udah gambling aja. Terus engineer-nya bilang coba 1-2 lap lagi kita nemukan selisih window deltanya yang bagus itu, baru nanti kamu pit stop. Dia pit stop lap 31. Jadi semalam itu rumit ya. Rumitnya begini. Sirkuit ini kan sirkuit pendek. Kalau udah sirkuit sampai 70 itu udah pasti pendek. Apalagi sempit. Itu kan jadi kalau udah kena mobil-mobil yang di overlap, backmakers ya itu kan ini kan kemarin tertolong Alonso itu nggak nafsu. Jadi gapnya Alonso itu jauh setelah disalip Lando itu. Dan Alonso nahan yang lain kan. Jadi akhirnya ada window Alonso ini yang bikin di depan berani 2 stop. Karena dia tahu kalau aku pit stop di lap 18 atau 20, aku akan keluar di depannya Alonso. Karena kalau enggak, aku di belakangnya Alonso, itu juga dia nggak akan pit stop kayak gitu. Jadi situasional banget. Jadi teman-teman, kita bisa meeting ya. Kita akan pit stop lap berapa, karena ini optimal ban kita berapa. Tapi kan kita nggak tahu situasi lomba seperti apa. Dan berubah semuanya. Jadi kalau kita dinamis banget dia. Iya, kalau kita ngomongin teman-teman kan biasanya kalau pembalap itu kan pagi briefing, selesai briefing juga itu ya. Jadi briefing nggak kepake kemarin ya. Ini udah kreativitas ya. Ini ya tadi kan plan A, plan B. Nah, Lando kan dalam situasi itu ya udahlah aku 1 stop gitu. Dan ternyata kan temperaturnya juga turun kan. Temperatur sirkuit turun, jadi bannya lebih irit dari perkiraan gitu. Kalau ban medium aja bisa 31 lap, hampir separuh, dengan catatan waktu yang hanya selisih nggak sampai 1 detik dengan yang hard baru, ya dia berani gambling aja gitu. Kan dia nanti ketika dia ganti hard, bahan bakarnya lebih sedikit, jadi mobil lebih enteng. Jadi dia bisa lebih manasi bannya, lebih agresif, ngejar waktunya juga lebih agresif. Jadi Lando tinggal ngitung aja, mungkin engineer ngitung kamu harus punya selisih waktu sekian, atau nunggu sampai selisih waktunya sekian baru kamu pit stop gitu. Karena kalau kamu kecepatan itu bahaya, kalau kamu terlambat itu juga bahaya. Jadi ngitungnya, saya nggak tahu dia ngitungnya bagaimana, karena saya sendiri ngelihat timing pun kok nggak pit stop sekarang ini kan sudah 30 lap, kenapa nggak pit stop sekarang kan? Dan itu kan dikikis terus kan dari berapa sampai 7 lap kan ya? Iya kan, sampai 7 ya kalau nggak salah ya. Berapa ya? Sampai hampir 7, 6,8 ya kalau nggak salah itu kan. Nah, waduh ini kok mepet banget. Tapi ternyata ya kita kan nggak tahu hitungannya mereka kayak gimana. Ternyata di pit stop dan selisihnya 12 habis itu kan. 12 detik setelah Piastri pit stop maksudnya. Nah setelah itu kan Lando sudah pasti 1 stop, dia udah komit ke situ, dia nggak mungkin berhenti lagi. Nah Piastri ditanyain, kamu berani 1 stop? Nggak pede karena kan dia sudah terlanjur pit stop lap ke 20 atau berapa kan? Jadi lebih awal kan? Lebih awal jauh. Jadi undercut. Jadi bannya ini akan habis di akhir kalau dia nyoba 1 stop. Walaupun dia di depan Lando bisa makan dia kan kayak gitu. Tinggal Lando pressure aku atau aku pressure Lando kan kayak gitu aja.
akhirnya diputuskan sempat mancing, kuncinya tetap di Leclerc. Leclerc ditanya, sempat di dummy kan? McLaren sempat bilang box, ternyata enggak. Iya, sempat ya. Leclerc masuk. Iya. Begitu Leclerc pit stop itu, baru Piastri lebih punya strategi karena dia harus nyalip Leclerc dulu kan. Dia 5 lap kemudian baru pit stop, di belakangnya Leclerc. Tapi waktu itu saya mikir, ya itu yang ketika saya bilang di awal tadi, ini Leclerc tolong bantu Norris, tolong bantu Norris. Diambil cepat. Ngambilnya cepet banget. Kayak nggak ada perlawanan gitu. Udah nggak ada perlawanan. Aduh, udah lemes saya. Waduh, ini selisih waktunya saya lihat lah timing terus 0,6, 0,8. Lando ngomel di depanku, banyak traffic, ada Hamilton. Iya itu. Waduh, ini bisa diambil sebelum traffic ini kayak. Dan gitu. itu juga mereka lagi berebut posisi kan. Tarung juga. Iya kan, tarung juga gitu loh. Makanya udah 3 lap terakhir itu udah nggak tenang saya. Jadi jujur teman-teman, waktu momen ini terjadi, saya di toilet. Saya nggak nonton. Saya nonton siaran ulang ya. Jadi, aduh, saya tahu kan. Dia punya 4 lap ya, 4-5 lap. Pasti dibanzai. Nothing tulus. Kalau saya jadi Piastri Mas Yo, saya ambil. Kenapa? Kalau kita tabrakan sama-sama out, yang diuntungkan siapa? Ya tetap Piastri ya. Piastri poinnya di atas. Iya. Tapi ini kan sekarang gini, selisihnya dia berapa poin? 16 poin ya? Iya. 16 poin. Sebelum lomba ini. Iya. Kalau Piastri di depan Norris, selisihnya jadi 23 poin. Nambah 7 tuh. Berat sekali tuh. Iya. Berarti dia hampir pasti juara satu lomba kan? Satu lomba nggak ikut ya. Nah, tapi kalau Norris di depannya selisihnya hanya 9 poin. Nah, kalau saya jadi Piastri, pilihan saya adalah 9 poin, 23 poin, atau tetap 16 poin. Tetap bagaimanapun 23 dan 16 lebih baik daripada 9. Iya. Jadi saya pasti banzai. Jadi dalam hati saya ambilin tabrakan kayak gitu. Iya, karena poin 9 ini double dampak ke Piastri. Satu, mepet poinnya. Kedua, semakin mendekat itu pressure juga loh. Ya. Dan orang yang selama ini kita anggap kurangnya cool, lebih tahan, semalam juga melakukan kesalahan gitu. Iya kan? Ya mungkin bukan kesalahan yang sefatal Lando, cuman dia bisa under pressure juga gitu. Itu pentingnya di pressure kan, Mas. Betul. Ini kan sama-sama saling pressure gitu. Nah, ya untungnya ini nggak tabrakan, dan itu kalau dilihat mepet banget itu. Iya. Dan ini berapa detik yang hilang untuk ini, Sa? Ya, kalau dia mau sabar dikit aja. Ya, tapi dia nggak ada pilihan, dia harus ngambil saat itu, Mas. Karena mungkin setelahnya kan belum tentu bisa juga kayak gitu. Ya. Nah, selisih finishnya kan 0,6 berapa gitu. Itu kan finish termepet tahun ini kan. Untuk sebelum tanpa safety car ya. Ini finish terdekat musim ini. Jadi dia tetap bisa. Jadi mungkin dia harus ngambil di sini. Karena kalau nggak bisa ya mungkin 1 kali lagi kayak gitu kan. Daripada hanya 1 kali kesempatan. Jadi kalau saya jadi Piastri, saya banzai gitu. Ya siapa tahu Lando habis itu bingung atau apa bikin kesalahan. Berarti kasusnya Max sama Hamilton dong. Iya. Diambil gini, ternyata lu juga udah merasa udah tua sekarang. Dia mikir. Itu nanti lain lagi. Ini kan sama ini. Iya. Sama, Sa. Tapi ya untungnya di Lando bisa bertahan dan akhirnya menang. Jadi ya aduh, saya lega banget karena itu saya kan nggak nonton, saya nonton ulangannya. Jadi waktu lihat, hampir juga ternyata tadi kayak gitu. Mungkin kalau nonton gitu mungkin tegang juga. Gitu. Jadi ya buat saya sebagai penggemar Lando, jadi ya syukur alhamdulillah dia bisa bertahan dan juara. Jadi selisih poin 9. Sekarang libur 3 minggu. Kita akan punya sisa 10 lomba yang menegangkan nanti. Kita akan lihat duel man to man, satu tim nggak mikir tim lain, McLaren bisa fokus ke mereka. Ini persis seperti 2016 Hamilton sama Rosberg ya. Tinggal nanti siapa yang bisa memaksimalkan. Nah, ada cirinya Mas Yo dari 2 pembalap ini. Kalau kita lihat cirinya ya, ini kayaknya kan masih harmonis 2 ini kan. Iya. Norris lebih bagus di sirkuit yang cenderung lebih pelan, yang lebih berliku-liku. Jadi ini termasuk technical nggak ya? Mungkin dia dengan mobil ini cocok. Dia lebih nyaman ya. Kita ngomong marginal banget ya, ini kita ngomong 0,00 ini. Ya. Tapi di Hungaria, di Monaco, di sirkuit di Australia, di sirkuit-sirkuit yang lebih teknikal, yang lebih bukan teknikal, yang lebih pelan, yang lebih jalanan, yang lebih
cenderung medium to low speed itu Lando lebih unggul. Piastri lebih bagus di tikungan cepat di tempat-tempat yang lebih cepat kayak gitu, seperti Spa kayak gitu. Nah, kita tinggal ngitung nanti 10 lomba terakhir ini kemana saja, kemana anginnya. Yang saya tahu kan pokoknya kayak Qatar, kayak Abu Timur Tengah itu akan Lando. Tapi kan nanti ada Monza, ada apa lagi sirkuit-sirkuit cepat itu kan, Amerika misalnya. Itu kan yang cepat gitu, itu Piastri. Itu mungkin Piastri. Jadi ini seru lah, nanti kita akan lihat. Belum lagi nanti tim-tim lain seperti apa ganggu di balapan yang mana kayak gitu kan, kita nggak tahu. Nah, ini jadi teman-teman mungkin yang ingin mempelajari potensi keduanya, kita lihat 10 lomba terakhir di Cawang aja. Nanti sirkuit habis ini kan pulang dari libur apa, Belanda Melio Belanda yang ada bankingnya itu. Zandvoort ya. Lando tahun lalu kan Lando. Nanti Diano berikutnya mana? Itu kita tinggal ngitung aja. Saya belum mau tampil, nanti mungkin bisa jadi bahan kita untuk preview 10 lomba terakhir kayak gitu. Tapi teman-teman mungkin tolong kalau mau di komen mau bikin tabelnya, tabel atau dukun-dukunan bikin prediksi, silakan, seru juga ini kayaknya. Ini kita jadi psikolog ini ini liburan panjang ini mereka kemana, ini pengaruh nggak nih, tahu-tahu nanti kan kita langsung balapan yang sudah sangat menentukan gitu kan. Ini liburan mereka ini kan masing-masing kan, kayak kita tahu kalau Max itu kan misalnya kemanapun ya ikut simulator, ikut lomba itu kan karakternya dia memang balapan kemarin kan nggak urus gitu kan, yang penting aku balapan gitu kan. Jadi ada aturan di F1 saat summer break ini tim itu benar-benar harus off. Kantor nggak boleh operasional. Bisa kerja di tempat lain sih, cuman kan kantor bahkan kalau nggak salah email pun harus dimatikan kayak gitu. Tidak boleh ada aktivitas. Ini kantor dan mobil ya. Mobil. Sekarang pembalapnya tadi kan yang penting pembalapnya. Ini kita ngomong mental sekarang. Mental. Tinggal siapa yang masuk ke liburan tenang, siapa yang masuk liburan nggak tenang. Nah, kalau lihat dua pembalap ini, mungkin Lando lebih karena dia punya momentum ya. Tapi Oscar juga bilang, aku kalah bukan karena aku kalah, karena situasional strategi bikin aku kalah kayak gitu. Jadi dua-duanya sama-sama ini yang 50-50 kalau saya bilang. Ini masih 50-50. 9 poin itu nggak ada apa-apanya kok kan. Misalnya 1-2 lagi Lando, 1 Piastri lagi, selisihnya 2. Kan berarti kan satu lomba bisa ngubah lagi gitu. Apalagi kalau sampai ada satu yang bikin kesalahan dan tabrakan. Lando sudah ada DNF di Kanada. Piastri belum. Hukum probabilitas. Betul. Harus ada kan? Harus ada kan? Dan itu kemarin juga hukum probabilitas juga jalan. Lando melebar, Piastri ngelok. Itu kan. Jadi kita masih nunggu tinggal yang di atas ngaturnya kayak gimana. Tapi ini memang budaya, bukan budaya ya. Kebiasaan teman-teman yang suka F1 itu dulu kan, kamu ambil sialnya di mana dulu, selalu kata-kata itu tahun 2000 gitu kan dulu. Istilahnya adalah selalu ada kesalahan dan selalu ada apes, tinggal mau ngambil di mana kan. Di depan atau di belakang gitu kan. Di belakang di mana. Nah, kita tunggu. Lando sudah punya DNF, ini belum punya DNF. Saya kembali ke piala tadi, saya penasaran ketika tahun lalu Max punya Max pecah kan. Sama dia diminggirkan dulu kok itu. Tapi pialanya tadi kok tiap tahun sama. Ini apakah dia biar hemat dijadikan piala bergilir ya? Enggak, beda warna Mas. Biar hemat. Tapi cetakannya satu biar murah. Oke, sekarang ini kita penasaran dengan Ferrari ya, boleh ya? Kenapa Ferrari? Kita ngomong Ferrari ini sekarang. Pada Ferrari. Teman-teman, tanpa mengurangi rasa hormat, kita nggak pengen menambah dosa. Jadi ini kita ngomong apa adanya ya, Ferrari ya. Seharusnya kita ngomong sih Mas. Kita harusnya kita singgung Russell dikit ya. Apapun dia podium terus, dan dia mungkin sekarang seneng karena Max nggak mungkin kesini. Jadi sekarang dia musim liburan ini akan fokus ke negosiasi kontraknya. Karena dia kan sekarang gini, Max tahun depan masih di Red Bull, tapi 2027 masih bisa pindah. Karena kontraknya Max ini rolling gitu. Jadi Russell sekarang bargainingnya apakah cukup kuat untuk minta 2 tahun solid atau 1+1. Nah ini kan pusingnya Toto Wolff sekarang adalah, Russell, aku mau perpanjang kamu, tapi aku tetap pengen fleksibel sama Max. Gila ya. Jadi negonya akan di situ sekarang. Apakah atau mungkin Kimi Antonelli yang sekarang, karena Antonelli kan rookie, dia setahun, jadi
Dia yang akan di Oke Russell, aku perpanjang kamu 2-3 tahun solid. Nanti kalau Max mau datang, Antonelli yang akunin. Jadi Toto harus memutuskan itu sekarang. Ya. Jadi soal kontrak Max ini belum selesai. Karena ini akan tiap tahun kita akan ngomongin itu, apalagi kalau performa Red Bull tidak sesuai harapan. Misalnya tahun depan, lomba kelima udah kelihatan Red Bull nggak kompetitif misalnya. Oh selesai, itu pasti rame kontraknya Max. Max akan langsung bilang aku out, kayak gitu. Iya, jadi menarik ya. Max ini juga agak santai sekali ya. Ya, aku akan bertahan di Red Bull. Gitu. Itu kan di balik itu pasti ada sesuatu yang sudah ada deal-dealan. Iya, toh tahun depan aku masih bisa pindah kayak gitu. Iya kan? Max kan enak Mas yo. Aku di sini gajiku tetap besar, aku pindah bisa lebih besar dan aku nothing tulus sama yang di sini. Dia udah paling enak ya Max sekarang. Dia mau kemana aja bisa gitu. Bahkan kalau tahun depan kan Ferrari juga bisa mikir, Lewis kontraknya habis. Ya tapi kan udah pembalap top itu kan kalau ke Ferrari deg-degan ya. Yeah. Nggak ada yang sukses kecuali Kimi aja sekali. Itu pun karena dapat colongan terakhir. Colongan dari belas kasihan dari Lewis Hamilton itu kan. Ya, kita kita ke Ferrari ya ini. Jadi kalau Mercedes kontrak urusannya, mobilnya sih memang di Belgia nggak terlalu bagus, di sini bagus banget. Tapi kita tahu Mercedes kan sudah dapat menang juga, jadi dia sudah intinya dia tinggal oportunis saja kalau ada kesempatan dia akan ambil. Nah Ferrari ini kan belum ada menang karena tidak menghitung sprint win-nya Hamilton di China kan. Yeah. Nah apa yang dilakukan Ferrari tadi kita sudah singgung bahwa Ferrari ini kan minggu lalu kita sudah bahas, dia ini kan posisi paling gak enak Mas. Jelek banget enggak, bagus banget enggak. Nama besar iya. Iya, nama besar iya. Fans paling besar. Paling besar, semuanya paling gede, uang paling banyak segala macam. Dia mau ngejar podium sudah berkali-kali. Tapi jauh dari menang kan jauh dia. Kayak rasanya masih jauh Mas. Iya. Walaupun sudah podium rasanya jauh. Tapi jelek pun jauh ke bawah juga nggak terlalu kayak gitu. Jadi ini kan paling nggak enak gitu. Nah, berarti dia sudah mulai, apalagi belum tentu dia mau ngabisin sumber dayanya untuk ngembangin mobil tahun ini. Iya. Fokus tahun depan. Tahun depan ya. Nah, jadi yang bisa dilakukan hanya gambling. Awal tahun ini dia sukses dengan cara gimana? Dilowerkan, ya kan? Sedikit lower downforce dan mobilnya direndahkan lagi, gambling. Dengan risiko diskualifikasi karena planknya terkikis habis kan. Kan dia diskualifikasinya karena setelan mobil ini didesain untuk rendah kayak gitu. Jadi fundamentalnya sudah nggak pas gitu. Nah, berhasil dapat ditolong dengan alam, dengan angin dan lain-lain, dia dapat pole position. Lalu di awal lomba dia bisa begitu menjaga jarak lah, menjaga jarak lah dengan ban medium gitu. Yeah. Tapi kemudian kan ada risiko di akhir lomba kan makin terkikis gitu. Nah, kayaknya Leclerc sih ngomel-ngomel waktu lomba. Harusnya kita melakukan apa yang kita omongkan tadi tanpa ngomong spesifik apa kan, rahasianya nggak ketahuan kan. Tapi setelah lomba dia atret, dia mundur bilang enggak ini ada masalah dengan chassis, tidak ada, bukan yang saya omongkan gitu. Jadi masih ditutup-tutupi. Tapi banyak yang bilang saat pit stop terakhir untuk mengantisipasi supaya mobilnya tidak ilegal akhirnya tekanan bannya harus dinaikkan. Jadi untuk supaya mobil itu terbantu lebih tinggi. Jadi tekanan bannya dinaikkan dan itu langsung performanya langsung membalik. Jadi dari kompetitif dengan Piastri jadi finish lebih dari setengah menit di belakang. Nah, ini yang menarik ya. Analisisnya seperti itu, tapi ya yang sebenarnya pasti nggak jauh-jauh dari itulah. Iya, tapi ini kan yang menarik kan Fiat sendiri masih diem, tapi pembalap lain yang ngomel kayak Russell misalnya. Oh dia membuka ini karena secara teknis karena itu dia memang supaya tidak ilegal aja gitu kan. Betul kan? Iya. Iya kayak kemarin misalnya ya, ini kan saat dia masih kompetitif di depan itu dengan ban medium. Iya. Ya Ferrari kan sudah nggak punya pilihan Mas. Aku mau menang ya gini caranya, nggak berhasil ya sudah. Nanti dan yang menyedihkan buat tifosi, mohon maaf ini bukan berarti membebani Anda untuk sisa musim ini adalah dan tidak merendahkan karena juga tifosi sebenarnya. Ya, koleksi saya Ferrari semua. Sudah sadar diri. Koleksi saya Ferrari. Leclerc bilang peluang terbesar kita ya di lomba ini katanya. Oh. Peluang terbesar kita di lomba-lomba yang seperti ini, yang lower speed. Karena dia dapat posisi 2 kan di Monaco juga. Oh. Jadi setelah ini sirkuit mana yang
Ferrari bisa kayak gini, kecuali situasi khusus ya, entah itu hujan atau banyak insiden atau apa. Untuk balapan normal, Leclerc seolah-olah nadanya sudah bilang ini peluang terbesar kita kayak gitu. Dan jadi ya nanti sekali lagi 10 lomba terakhir kita lihat mana yang Ferrari, kalau karakter sirkuitnya paling dekat dengan ini, Ferrari di mana. Itu yang kayaknya nggak ada. Jadi jujur ya, Qatar mungkin ya, nggak tahu. jujur saya suka Formula One mungkin secara serius ya 99 karena MC, 2000 MC sama Asa. Waktu itu memang bagaimana perjuangannya Michael Schumacher, bagaimana pertarungannya dengan Mika, gitu kan. Jadi saya suka pembalap yang kadang-kadang karakter yang tidak ada dalam tubuh saya, kejam gini nggak ada. Saya suka gitu kan. Jadi saya jatuh hati di Ferrari itu. Koleksi saya mulai tahun berapa ya? Ferrari kan mulai tahun harus kita koleksikan tahun 98 ya? 99 kan masih nomor 3 kan? 2000 menang ya Johnsonnya. Nah, semalam ketika dia masalah plank ini dipermasalahkan, saya pikir ini kreativitas dan dia sudah jauh visioner. Karena yang lain kalau mau masuk plan A, plan B, plan C, dia nggak pakai plan A, plan B, plan C loh. Plan A, plan B, plan C gitu. Plan A, plan B, plan C. Tapi kan udah kreatif ini. Iya. Nggak ada lagi kok plan A kok nggak ada ya. Plan gitu kan. Kita ngomong sedih Mas Yo. Ada yang lebih sedih lagi Mas Yo. Hamilton. Oh iya. Sampai benar-benar start 12, finish 12. Dan dia sampai habis qualifying bilang, enggak, ini mungkin mereka perlu ganti pembalap. Iya, ini maaf ya saya, ini yang saya takutkan kalau pembalap top masuk Ferrari kayak gini, kayak kutukan gitu, kayak siapa yang nggak terkutuk? Iya, setelah Sumi terkutuk. Setelah Sumi ya. Iya. Memang Kimi dapat juara dunia. 1. Terus Sebastian Alonso gagal. Vettel gagal. Sekarang Hamilton gagal. Dan ada yang bilang, saya baca di mana gitu, Leclerc ini sudah lama loh di Ferrari dan dia juga nggak bawa perubahan banyak loh. Tapi dia ketika diwawancara saya baca sekilas itu juga menarik jawabannya. Kamu nggak kepengen ini juara dunia sih Lando dan ini? Enggak, saya kan bangga jadi sopirnya Ferrari. Itu kan kadang-kadang kita nggak tahu wah ini duitnya gede berarti. Ya kalau enggak ngapain aku di sini juga, mungkin sudah kayak gitu. Ini tim arahnya kemana? Walaupun dengan adanya Vasseur kan Ferrari ini kan siklusnya kayak gitu ya. Dulu ingat masih waktu Vettel datang ada bos baru. Oh iya. Siapa dari film Morris apa ya? Mario. Arriva Bene datang. Optimis sih waktu itu. Vettel langsung bisa menang, optimis. Iya. Tapi kemudian gembos lagi. Kemudian Vasseur datang. Lewis tahun lalu membaik performanya. Lewis datang, optimis lagi. Sekarang siklusnya turun lagi. Ini sorry ini kalau asal melihat ya, kalau ingat duanya Mas Yot, di bajunya Lewis ini kan ada 2 yang jingkrak sebenarnya kan, ada kuda sama ada puma ini. Double jingkrak ya. Double jingkrak. Sorry dibahas sedikit sebenarnya problem ini apa karena gini, apakah ini memang kemarin kalau kita lihat Red Bull karena pemegang saham, ini kan saham mayoritas. Apakah keluarga dalam tanda petik manajemen tradisional ini kuat sekali? Nggak tahu ya, mungkin kan CEO-nya juga sudah ganti, generasi di pabriknya juga pasti sudah ganti. Jadi ya memang ini ya F1 ya Mas, hal-hal kecil-kecil ini hebat semua belum tentu klik gitu. McLaren aja banyak yang hebat butuh waktu untuk klik. Nah ini mungkin belum sempat klik, ada yang ganti lagi, ada yang ganti. Tapi kan pergantiannya bukan dari luar, dia kan di internalnya kan. Nah ini susah jawabnya Mas, karena itu tadi dibilang jelek kan enggak. Dia selalu di 2-3. Iya. Cuman nggak pernah juara dunia gitu aja. Iya. Cuman kan dia selalu di situ. Jadi kalau dibilang jelek, ya enggak. Iya. Maaf ya, ini kembali ke Christian Horner. Kenapa? Faktor X-nya. Nah, Christian Horner kenapa kemarin nggak diambil? Menurut saya loh. Ini mungkin ini kalau saya jadi Ferrari, saya juga mungkin belum tentu pengen ngambil juga Mas. Sekarang gini, Horner datang, dia bisa bawa siapa? Intinya kan kayak gitu. Vasseur kan datang, dia bisa bawa Hamilton. Bisa datangkan Hamilton maksudnya. Iya. Ini faktor pembalap ya. Iya, kan bisa pembalap, bisa desainer, bisa apa. Nah, Horner datang, emang dia bisa bawa Nui. Nui pindah gara-gara dia. Jonathan Whitley pindah gara-gara dia. Jadi ini personal juga ya sudah. Bisa jadi kan ya plus minusnya kan gini, Vasseur atau Horner. Kalau Vasseur kita ngejar stabilitas, kita kasih kepercayaan, siapa tahu nanti tinggal nunggu momen klik aja. Iya. Tapi kalau ini Horner, nanti malah
Ada muncul problem baru. riak-riak baru lagi di internal segala macam. Jadi ya kalau pilihan itu saya tetap milih Vasseur aja, karena apapun Vasseur 2 musim terakhir kan trennya membaik gitu. Tinggal ya ujiannya adalah tahun depan ketika regulasi berubah Ferrari seperti apa. Karena momen ngeflip situasi itu kan saat regulasi berubah. Regulasi berubah, Mercedes dominan. Regulasi berubah, Red Bull dominan. Kan harus nunggu regulasi berubah. Dulu Brown tiba-tiba mencuri menang kayak gitu. Nah, tinggal nunggu siapa yang bisa memanfaatkan tahun depan. Walaupun gosip-gosipnya Mercedes kayak gitu. Nah, jadi Horner datang pun percuma. Horner kan sekarang dikait-kaitin banyak hal kan, termasuk bikin tim ke-12 lah, apalah. Tapi Horner sekarang gengnya siapa kan, intinya kayak gitu. Horner di Red Bull dulu kan ya Nui, Jonathan Whitney, kuat semua, orang-orang hebat yang sekarang udah pindah semua itu. Nah, yang terjadi di Red Bull sekarang kan karena brain drain kan, otak-otaknya sudah hilang kan. Nah, itu yang terjadi. Jadi percuma dipasang Horner pun malah chaos gitu, karena belum tentu cocok sama Leclerc, belum tentu cocok sama Hamilton. Khususnya yang sudah sulit berubah kan, karena dia sudah juara dunia dan lain-lain. Jadi kalau nggak tahu teman-teman, kalau jadi Ferrari apa ini harus ngapain? Kalau misalnya mau ngambil orang-orangnya McLaren kan butuh waktu lagi, nggak bisa sekarang. Kan pindah ada gardening leave, setengah tahun, 1 tahun nggak boleh kerja, berarti nunggu 2 tahun. Kalau kontraknya 2 tahun lagi habis, berarti nunggu 3 tahun. Teknologi sudah bergerak. Ya, sudah bergerak. McLaren itu kan jadi dominan sekarang bukan karena keputusan tahun lalu, kan keputusan 2017 juga. Dan awalnya waktu itu mengerikan ya, hal kecil kayak rem, masalah apa itu kan ada terus kan. Itu 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Nah, si Zak Brown kan stabil dan dia ngambil drastis naikkan Stella 3 tahun lalu itu yang mengubah momentum. Ya. Jadi butuh waktu juga kayak gitu. Nah, ini masalahnya Ferrari kan ya itu siklusnya. Kayak mau naik, turun lagi. Kayak mau naik, turun lagi. Ini yang jelas uang bukan masalah. Iya, dan uang bukan masalah. Tapi Vasseur udah diperpanjang multi year, jadi ya kita akan melihat stabilitas Vasseur, Hamilton, Leclerc dan tim internalnya untuk 2 tahun, minimal 2 tahun ke depan kayak gitu. Kayak misalnya apakah sudah ada perubahan? Dulu kan kebanyakan orang Italia semua yang ada di dalam sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Tapi orang Italia hebatnya sekarang malah mimpin McLaren. Andrea Stella. Kalau ngomong kan Italian banget sih, enak dengerinnya gitu. Jelas tapi Italian banget itu. Saya suka kalau dengerin Andrea Stella interview. Ya ini gara-gara dia ini saya beli jaketnya belum saya pakai, belum menang-menang ini. Belum simpang terus ini. Ya nunggu Andrea Stella ini. Jadi Andrea Stella juga nggak akan dilepas sama McLaren, minta apa aja dikasih itu. Karena value-nya nggak ada. Tapi ada kan suatu ketika orang itu juga ya saya pengen membela Italia negara Andrea Stella kan dari Ferrari dulu. Dia kan pindah ke sini ya. Dia kan malah keluar dari Ferrari. Kecuali dia aku pengen kembali lagi untuk menyelesaikan dulu dia kan zamannya Schumacher malah. Awal karirnya kan di situ. Jadi ya keluarnya kapan ya? Udah beberapa tahun yang lalu kan. Udah 4. Tapi Binotto waktu Binotto kayaknya udah keluar ya. Prosesnya saat itu kayaknya. Ya, kayaknya. Tapi Binotto ke Sauber juga Sauber bagus. Iya. Tapi ya memang nggak tahu kultur internal atau apa, ini pasti ada. Dan Hamilton kan diharapkan masuk agak ngacak-ngacak itu juga kan untuk mendorong ini lebih maju lagi, tapi ternyata juga belum ya, saya nyebutnya belum, bukan enggak ya, karena kan Hamilton baru di sini. Tapi Hamiltonnya sudah mulai frustrasi ya. Moga-moga demi penggemar Ferrari dan demi F1 tahun depan Ferrari bisa flip the switch ya, bisa balik situasi itu. Karena yang lain kan bisa tiba-tiba McLaren dari 5 cut ke atas, siapa dari bawah ke atas. Ferrari ini kan nggak pernah di bawah 2-3, tapi nggak pernah di bawah, tapi juga nggak pernah di ujung gitu. Coba deh bikin sensus tifosi di Surabaya, semua Ferrari. Ya kalau tifosi semua Ferrari. Enggak, maksudnya semua tifosi kan? Iya, semua tifosi ya. Hewan mania Surabaya itu kan Ferrari semua. Ferrari semua. Dulu kan makanya asal ini banyak musuhnya, kenapa? Asal bukan Schumacher, ABS dulu kan itu kan. Ingat kan dulu kata-kata. Saya bukan anti Ferrari ya, saya dulu ABS asal bukan Schumacher. Iya, itu memang jujur ya. Ini makanya kalau kita mau lihat mobil Ferrari, kalau yang punya koleksi yang lama-lama ya, itu kan dilihat juga nggak bosenin, warnanya merah, merahnya juga. Iya kan? Buktinya yang besar saya malah Ferrari. Ya semoga
sisa balapan ini Ferrari tadi Asa bilang banyak kreativitasnya, Harus gambling, banyak gamblingnya. harus berani. Udah Ya. nothing tulus. Buat Ferrari udah nggak ada gunanya finish nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bagaimana caranya? Mungkin DNF dari 10 terakhir, DNF 9 asal menang 1. Sudah bagus. Udah itu lebih baik. Karena kan jadi omongan. Jadi omongan. Minimal ada kelegaan, ada oasenya sedikit di padang pasir 2025. Jadi omongan Luis kalau ganti pembalap ini juga Ya orang lagi frustasi. frustasi dan dia juga tahu kalau memang kontraknya cuma 2 tahun ya. Aduh, dan jangan-jangan tuh kontrak terakhirnya dia kan kita nggak tahu. Kan masa mau kembali ke Mercedes sudah susah kan. Habis Iya. ini kan dia sulit gitu. Nah, oke, Aston Martin Mas Dewo. Oke. Ini tiba-tiba saja bisa finish nomor 5 dan 7, qualifying-nya juga top 10 dan bukan hanya Alonso, Stroll juga bagus. What happened? itu benar-benar jadi kejutan, tapi Alonso jawab dengan cepat setelah kualifikasi. Sirkuitnya cocok. Jadi nggak ada yang istimewa di mobil kita. Karena kita di Belgia juru kunci loh. Kita di Belgia paling belakang, di sini tiba-tiba top 10. Jadi dia bilang ini kebetulan sirkuitnya cocok. Dan itu ya kelemahannya Aston Martin sudah jelas musim ini top speed. Mobil ini tidak punya kecepatan lurus, tapi dia juga termasuk mobil yang paling compact, yang paling mungil gitu. Jadi ketika di Hungaria mungkin cocok. Iya, lincah ya. Nggak ada jawaban istimewa. Jadi kalau berharap apakah ini karena Nui? Nui nggak mikirin mobil 2025 sama sekali. Bahkan Nui itu minta bekerja di kantor terpisah supaya tidak diganggu sama mobil 2025. Jadi lihat aja stres ya. Aduh, kok angel ini. Udah aku tak ke tempat lain aja gitu. Ya, harusnya kan dia melihat kesalahannya di mana, tapi wah sudah kebanyakan salah ini. Udah, mending dari nol aja gue kayak gitu. Jadi teman-teman, ini tidak ada kaitannya dengan hadirnya Nui. Ini Alonso udah menjelaskan gamblang, ini sirkuitnya cocok. Dan saat lomba kemarin kelihatan Alonso tidak mau tarung dengan siapapun. Jadi Tapi kan juga tetap kalau disalip sulit sah. ya ketika dicoba Bertol itu sulit, tapi ketika mau disalip McLaren atau Ferrari atau apa, dia nggak ngelawan ya. Iya. Karena percuma, malah nanti kalau aku ngelawan banku habis, segala macam, mending aku sesuai programku seperti ini, finish seperti ini, ya sudah. Poin ya. Jadi dia benar-benar bahasanya Martin Brundle, race on his own, jadi balapan dengan dirinya sendiri. Iya. Jadi kayak kualifikasi aja gitu. Aku finish sekian jam, ya ini yang aku kejar. Aku nggak mikirin yang lain seperti apa. Ya itu, dan dapat 16 poin langsung. Iya. 16 poin itu istimewa Aston Martin. Jadi ya minimal ada sedikit pembaruan di top 10 kemarin. Aston Martin tiba-tiba mencuat bagus. Apakah ini akan terulang? Sekali lagi belum tentu. Apalagi Aston Martin ini sudah mikirin tahun depan. Dia sudah pasti nggak mikirin mobil tahun ini. Dan dia podiumnya tergantung McLaren ya berarti ya. Kenapa itu? Kalau ngeremnya Piastri kemarin kebablasan gitu. Nah, itu dia. Oh, dia podium ya? Mungkin ya. Oh iya. Iya. Oh iya, dia podium. 5 kali dia. Waktu itu Russell menang, Leclerc kedua, tetap nggak enak buat Ferrari. Nomor 3-nya Alonso ya. Kalau itu terjadi. Jadi itu dan yang kemarin lebih hebat lagi ya pasti Bortoleto kan. Maksudnya, Gila nih orang ini. Ini ya dia juara F2 maksudnya kan Sudah punya talenta memang. ya sudah kelihatan gitu. Cuman kan kita nggak nyangka dia, ya bukan nggak nyangka juga, kita nggak pernah tahu potensinya seperti apa, karena dia di Sauber yang kita pikir di awal musim bakal juru kunci kan, bakal pupuk bawang. Tapi ternyata dia bisa finish nomor 6. Ya. Nomor 6, dan dia masuk liburan ini tenang kenapa? Dia dapat poin 3 kali dalam 4 lomba terakhir. Iya. Gini ini kan kalau kita lihat pembalap yang rookie ini kan kalau ketemu yang senior itu kan terusan pasti beban. Iya. Kita lihat ini kan banyak rookie yang sekarang sudah mulai kayak Hülkenberg juga ternyata setelah dapat podium 3 setelah itu kan juga maaf ya banyak sialnya juga. Ini kan kayak gini kan talenta pembalap hebat kan udah mulai kelihatan juga sekali. Ya ini dan Audi nggak salah pilih ini berarti. Audi nggak salah pilih, tahun depan akan memulai dengan apa ya, mendongak gitu, nggak aduh aku memulai sebagai juru kunci kayak gitu. Dan pilihan untuk mengganti total pembalapnya untuk tahun ini kan pilihan yang bagus karena kan ada Bottas ini yang dibuang. Iya. Jadi ya selamat, dan
Bortoleto, wah, saya suka karena helmnya agak-agak Senna, jadi mulai punya soft spot untuk Bortoleto gitu, mulai seneng dikit gitu. Cuman kan dia belum teruji betul konteks tarung, bersaing yang bertempur, walaupun dia sudah dengan Alonso beberapa lomba lalu, kemarin juga di belakang Alonso. Kebetulan Alonso manajernya, jadi nggak tahu kemarin tim order atau bagaimana. Tapi ini Sauber ya teman-teman, catatannya bagus di Hungaria, bagus di Belgia, di dua sirkuit yang sangat ekstrim perbedaannya. Satu sangat panjang, sangat cepat, satu meliuk-liuk lambat. Berarti mobil ini udah nemu. Berarti Binotto sebagai tim peramu, bos tim yang backgroundnya teknis, nunjukin kemampuannya di sini. Sedangkan kemudian yang dari Jonathan Whitley, bos operasionalnya Red Bull yang pindah ke sini sebagai prinsipal, juga menunjukkan kemampuannya untuk minimal taktikal dan keputusan-keputusan untuk operasional lomba kayak gitu. Jadi orkestranya itu jalan. Orkestranya jalan. Tidak nge-jazz ya. Kalau jazz kan banyak improvisasi. Itu pusing juga kan itu. Nah, berarti itu orkestranya Ferrari yang agak sumbang kan maksudnya. Oh, jazz bukan dia. Jazz. Improvisasi semua. Tapi saya senang ya kalau Asa tadi bilang ini manajernya Alonso. Asik ya, pembalap-pembalap yang tahu ya karir saya terbatas, bisnis apa yang saya tetap masih bisa senang gitu kan. Kan Mark Webber sudah sukses dengan Piastri. Oh iya, Mark Webber sukses Piastri, Alonso mungkin bisa dapat ini ya. Mark Webber nggak bisa juara dunia tapi bisa punya anak didik. Iya, anak didik juara dunia ini, wah hebat. Kalau kemarin Om Bobby yang lucu omongannya, kenapa Piastri lebih bisa juara dunia daripada Lando. Lehernya lebih besar tuh katanya gitu. Lebih kuat itu katanya. Kalau dia juga sih saya kalau kepalanya lebih stabil. Kalau biasanya gampang goncang. Kalau biasanya saya beda lagi ya. Ini helikopter bahaya nih, terlalu rendah sekali dia terbang gini kan jatuh. Gini ya kan helikopter memang. Nuk gitu kan. Itu nambah angin saya itu Jadi ya pujian lagi Mas Dewa, Lawson ya. Wah, Lawson ini memang luar biasa. Lawson luar biasa. Jadi kita awal musim kan selalu ngomong ini tahun terakhirnya dia, terakhirnya dia. Enggak, tahun depan minimal dia di Racing Bull aman. Dan ini kelihatan sekali kalau kita melihat dua kelas yang berbeda antara Red Bull dengan Racing Bull ini. Jadi kita lihat ya, ini kayak digarap dengan tenang, nyaman, ayem gitu kan. Nggak ada pressure kan, nggak harus menang. Iya kan? Jangan jelek. Iya kan? Ini beda dengan Red Bull kan. Ini dan semalam tuh saya tuh juga untung ya Max Verstappen mobilnya sudah tidak sekuat dulu gitu. Kalau Max Verstappen ini memang mobilnya masih kuat, semalam dia bisa nyalip teammate-nya banyak sekali loh. Bekas-bekas teammate-nya itu. Yang Mas Dewa bilang tadi itu yang nyalip minggir itu, Hamilton sudah mulai tua itu karena dipepet sedikit tak minggir aja kayaknya. Untung nggak di penalti ini sih. Tapi nanti tulus dia ya. Dia kan gayanya Verstappen nggak bisa dikedak gitu. Jadi mungkin Hamilton kaget terus daripada aku tabrakan atau apa, ya mungkin sudah nggak mau ngambil risiko atau apa, langsung keluar lintasan. Tapi ya itulah. Kalau saya sekarang mending di Racing Bull daripada di Red Bull masuk. Karena Racing Bull walaupun tidak istimewa, tapi potensi ngambil 3 poin, 4 poin, kadang 5 poin atau lebih itu muncul. Sedangkan Red Bull kan kayak, kalau bahasa istilah Inggrisnya feast or famine kan, antara hujan atau kering gitu. Jadi dapat atau enggak kayak gitu. Akhirnya kan kayak masa sekelasnya Verstappen sekarang tarungnya sama Aston Martin, sama Racing Bull, sama Haas. Tadi mana pembalasan semalam Lawson membalas Max Verstappen. Poinnya besar mana poinnya? Iya, poinnya banyak Lawson dia. Ini Lawson masih di belakangnya ini. Iya. Jadi ini mobil entah apa ya, ini mobil sudah kayaknya udah sulit ini. Atau mungkin dia sudah mobil sombong, udah terlalu kebanyakan menang jadi udah capek dia biasa gitu kan. Jadi benar-benar kuda liar bener ini kan. Buktinya Tsunoda lagi-lagi hilang, bener-bener nggak ada. Kalau 20 itu karena ganti start di pit lane. Ya, tapi waktu balapan, waktu qualifying kan juga peringkat situ, dan di saat balapan juga nggak bisa maju ke depan. Verstappen juga nggak bisa maju ke depan. Jadi Red Bull mungkin sudah benar lempar handuk tadi. Ini tim yang
mobilnya sudah secara fundamental udah cacat mungkin. Udah cacat ya. Udah nggak bisa diapa-apain. Orang bilang ini dibuat untuk Verstappen. Verstappen juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Jadi ya, dan Verstappen bisa meraih hasil kan dengan gambling tadi kan, kayak di Belgia dia bisa dapat menang sprint karena low downforce. Gitu. Iya. Jadi tinggal cerdik-cerdikan aja sekarang gitu. Cerdik di mana, dan itu yang Ferrari nggak punya. Ini mobil lebih jelek dari Ferrari loh kemarin. Ya. Atau musim ini minimal sejak pertengahan musim nggak lebih baik dari Ferrari, tapi bisa dapat hasil lebih baik kan. Berarti kan Dia pernah menang. Dia pernah menang beberapa kali. Jadi tinggal bagaimana Ferrari harus, ya mobilnya udah nggak bisa diandalin, ya cerdik-cerdikan aja sekarang. Iya. Tinggal aku punya peluang di sini, mobilku aku ekstrimkan di sini, menang atau hancur. Udah kayak gitu aja. Ganti power unit jauh dari belakang gitu kan. Iya, misalnya. Iya gitu kan. Misalnya di Monza nanti udah nothing tulus saya udah hancurin aja sekalian. Sekalian ya, tapi menang di Monza di kandang sendiri gitu kan. Kita tunggu nanti apa ini Ferrari punya nggak kapasitas untuk melakukan itu, karena mobilnya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan dia pasti akan hitung 10 lomba terakhir seperti apa ini. Secara halus Mercedes juga melakukan itu rasanya saya. Sudah kan? Sudah melakukan sudah itu menang kan? Dan ya maksudnya juga kadang gamblingnya jalan juga kan dia. Iya. Iya kan, Mercedes juga. Kalau kita lihat kan banyak gamblingnya juga loh Mercedes itu. Ya kemarin nggak gambling sih, kemarin memang dia. Kalau kemarin memang ya memaksimalkan ya. Ya. Tapi ya dia sudah berani gambling juga. Tinggal Ferrari sekarang. Ya kemarin sudah agak gambling, tapi ya harus lebih berani lagi. Nah sekarang kita libur 3 minggu, pembalap-pembalap akan entah kemana. Lawson kemarin keceplosan ngomong ke California kayaknya, ke California, ke Amerika liburan. Saya nggak tahu programnya Lando apa, programnya Piastri apa. Pasti minimal seminggu nggak ngapa-ngapain, benar-benar libur. Setelah itu mereka pasti punya program fisik, pasti dijalanin terus. Ya. Soal psikolog atau apa, mental strength atau apa, saya nggak tahu nanti seperti apa. Ya kita lihat 10 lomba terakhir nanti. Anggap aja Piastri sama Norris 0-0. Mas Dewa 3 minggu ke depan ngapain? Ya paling perbaikan mental aja. Saya bersyukur Mas Dewa karena timingnya 3 minggu ini pas. Mohon izin teman-teman, saya liburan. Bukan liburan. Minggu depan tanggal 10 sampai 16 saya ikut Bentang Jawa. Bentang Jawa itu sepedaan dari Pantai Carita Banten sampai Banyuwangi 1.500 kilo. 1.500 kilo ya. Jadi teman-teman bisa ngikuti, nanti mungkin ada race, ada trackingnya itu nanti. Iya. Kemudian untungnya nggak ada F1 saat itu, saya bisa tenang mikirin sepedaan. Dan kalau sepedaan 1.500 kilo kan nggak mikirin keluarga, nggak mikir kantor, nggak mikir macam-macam. Ya. Jadi mental break juga di situ. Nah nanti kita mungkin seminggu sebelum lomba di Zandvoort mungkin kita bisa meeting, mungkin nanti kita ketemu lagi, kita petakan 10 lomba itu. Ya setelah liburan bagaimana kondisi masing-masing tim dan bagaimana, dan ya paling kalau saya alhamdulillah ada event 17-an banyak. 17-an. Bikin sound horek Mas. Ini kamu ingetin saya. Jadi ya inilah Indonesia ya. Jadi Sound Horek itu baru sekarang lagi rame kan. Yeah. Jadi kalau kita ngomong Formula One di Eropa sudah 25 tahun yang lalu Iya, sekarang udah nggak horek deh. Iya, di sana enggak kelasnya. Dikasih bukan Sound Horek, V10. V10 ya. Jadi kita tuh kalah ya. Di sana tuh V10, V8, kita baru sekarang Sound Horek gitu. Iya. Betul kan? V10 itu kayak Sound Horek iya. Jadi saya ingat jendela media center kalau start tuh goyang gitu, karena 24 mobil dulu kan, 20 mobil atau lebih itu start semua dengan bunyi seperti itu. Kalau mobil melengking tapi ya bukan menggentam. Iya, kalau mobil dari di pit lane masuk ke pit box itu berapa? 80 dulu, 120. Sempat 120. 120 ya. Teman-teman ini yang kita sebagai orang tua yang kita bisa sombongkan adalah satu. Teman-teman yang muda tidak akan mendengarkan suara mobil V10 ya, V10 dengan kecepatan 120. Itu kayak tahun pindah. Aduh, pokoknya satu gak akan hilang, selalu menyombongkan ke orang-orang muda adalah satu. Ketika mobil itu akan dimasukkan ke garasi, kan nunggu gitu. Wah, buat. Jadi dulu mobil kalau ditarik masuk garasi kita nunggu dulu. Iya. Baru dimatikan. Mahal itu. Mahal ya. Sekarang jadi listrik. Sekarang nggak ada bunyinya. Ya itu. Ya tapi kan ini kampanyenya Bin Sulayem untuk presidensi FIA berikutnya kan
akan berjuang supaya V8 sekarang. Kalau kemarin V10 gagal, V8. Jadi, Oh, tapi itu memang teman-teman kalau ada rezeki memang kalau di Inggris apa namanya apa sih? Goodwood. Goodwood Oh, ya. itu Silakan ya. Ya. Ya walaupun itu nggak maksimal ya, Ya. tapi kan Ya, wah, itulah. Ya. Ya mungkin ya saya juga jadi pengen nonton Goodwood. Iya kan? Itu kan ya kalau kita kangen suara-suara yang kayak gitu kan. Ya. Wah. Ya, itulah. Jadi Dan anu kaos Oh, iya. Jamri Avanti, mohon maaf teman-teman, ya terima kasih antusiasmenya. Ini kaos pertama main balap yang hari pertama dirilis langsung diputuskan produksi ulang. dan yang hebat lagi kita baru tahu ya, banyak teman-teman kita yang sekarang udah jadi orang kaya raya ya. Iya. Pesennya triple XL, 4XL. Anu makmur ya maksudnya. Iya, jadi teman-teman kita udah kaya Iya, subur-subur ya. Jadi yang kemarin lihat daftarnya, ini pasti Evan Mania tahun 2000-an ini. Iya. Tahun 2000. Ya, jadi teman-teman kita akan produksi size yang besar-besar. Nanti untuk ukuran-ukuran ajaib tadi, mungkin minta tolong DM Mas Dewo untuk pre-order aja, nanti kita upayakan. Ya ini bagian dari isi kepalanya Mas Dewo yang nggak masuk akal. Jamri F1 Team, Dewo Aza main balap Racing Indonesia ya, supaya nggak kena hak cipta. Kan Ada tulisannya di bawahnya itu. Oh, Ya. Dan Power by Peace. Peace ya. tapi alhamdulillah saya kemarin tuh gara-gara ini saya kemarin titip teman lagi di luar negeri kan, titip dong topi nomor 12 dapat saya. Kimi Anton. Oh, Kimi Anton. Iya kan mau pindah ke sini kan. Jamri. Dan ini slogannya Indonesia cepat. Jadi di belakang ada tulisannya Indonesia cepat. Indonesia cepat menggelar F1 maksudnya. Iya. Ya teman-teman, sebagai salah satu tifosi saya juga berharap semoga sisa balapan ini silakan gambling. Iya. Silakan gambling. Bikin kehebohan lah, bikin gebrakan lah kayak gitu. Iya, kita tuh kangen dulu bagaimana Italia kalau juara dunia sampai lonceng gereja dan sebagainya. Ini mana ada tim bisa menggerakkan kayak gini gitu, kecuali Ferrari. Sekali lagi satu-satunya tim yang bisa mengklaim sebagai agama itu kan ya. Di sana ya. Iya. Gila ya. Di dunia menurut saya. Ya, teman-teman mahasiswa silakan kalau yang mau order lagi yang XL, double XL, 3XL, 4XL, 5XL nanti, atau mau sekalian pesan spray juga boleh. Nanti dicatat saja, kita akan cetakkan. DM ke Mas Dewa. Anaknya Mas Dewa jadi adminnya. Iya, dia seneng banget ya. Raya teman-teman, ini temannya bapak semua ya. Iya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa, kita libur panjang nih ya saya. 3 minggu. 3 minggu. Selamat benang Jawa, semoga sukses. Moga-moga finish ini kok ya sebelum event 3 minggu saya radang tenggorokan. Jadi aduh, ya moga-moga finish saja nanti, nggak ngejar apa-apa. Oke, baik, sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih Mike dan kawan Aryo dan Mas apa ya di belakang itu? Mas Zaki, terima kasih. Sampai ketemu. Studionya gimana Mas Dewa? Oh iya sorry. Ini studio luar biasa, bagus, baru. Jadi ini cuman sekarang kita padahal udah ditutup, tapi kita buka lagi. Dulu kan ada yang akuarium di sebelah sana itu. Ini juga jadi akuarium di sini. Dilihat banyak orang lewat itu. Jadi teman-teman, kita biasanya syuting normalnya itu di kantor DBL ini hari Senin biasanya. Ya. Senin antara jam 10 sampai jam 12. Ya. Itu biasanya normalnya, kecuali hal-hal khusus ya. Kadang-kadang mepet juga, kadang-kadang Senin siang, jadi tayangnya agak mundur. Jadi kalau teman-teman pas di Surabaya atau yang di Surabaya, kalau ke kantor Surabaya Town Square lantai mezanin, ini kita di depan sekarang. Jadi teman-teman bisa masuk. Kalau pas kita syuting bisa ngelihat kita syuting. Tadi mungkin ngelihat ada orang lalu lalang di belakang kita karena ini lobbynya, lobby kantor. Kita di depan dan di sini nanti ada banyak ya display ya, bukan hanya F1 saya tapi juga ada, karena ini juga kantor marketingnya Persebaya, jadi piala-piala Persebaya juga ada di sini. Basket, kalau pengen lihat jersey ditandatangani Michael Jordan, Kobe Bryant, ada juga. Yao Ming, Stephen Curry ada juga di sini. Piala-piala bisa mampir juga mungkin. Atau mungkin kalau teman-teman memang janjian sama kita dan kita ada waktu ya, habis ngobrol sini kita pindah Wednesday Cafe, ada kopi, kita ngopi di situ kan, ngobrol-ngobrol. Ada Wednesday Coffee karena kan selesai syuting bisa jam makan siang juga, bisa ketemuan juga gitu. Jadi silakan kalau teman-teman kalau pas lagi Surabaya, kemarin ada yang mbak-mbak dari Solo, ayo silakan main, nggak apa-apa kalau pas di Surabaya janjian. Ini lebih terbuka ini. Ya, dan mungkin nanti siapa tahu nanti saya bilang resepsionis kalau ada teman-teman yang pengen datang dan foto di dalam studio ini juga bisa kan. Ini ketika nggak dipakai mungkin bisa duduk di sini foto dengan background ini juga bisa. Karena beberapa pengen seperti itu kayaknya kemarin. Iya, dan memang lucu juga ya, banyak yang pengen seperti itu. Nggak apa-apa, ini semua replika ini udah kita gembok semua kok. CCTV-nya 20.
Setiap satu replika satu CCTV, jadi aman. Jadi ada chipnya. Jadi kalau teman-teman main-main sampai rumah nanti kita kedetek nanti. Silakan kalau mau main ke sini teman-teman, silakan aja, udah welcome. Ya. Oke, sampai ketemu lagi.